Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Andika di episode 5 pelajaran mengenai Object Oriented Program. Di video sebelumnya, episode 4 kita sudah belajar mengenai encapsulation. Maka di episode kali ini, episode 5 kita akan belajar mengenai abstraction. Abstraction atau abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek merupakan proses menyembunyikan detail yang tidak perlu dan hanya menampilkan bagian penting dari suatu objek pada pengguna. Tujuannya untuk menyederhanakan kompleksitas dari program dan membuat kode kita lebih mudah untuk digunakan dan dipahami. Eh, Kita akan langsung masuk ke contoh ke pembuatan kodenya. Nah, kita bisa memakai contoh dari kelas hewan. Lalu kelas tersebut mempunyai turunan seperti kucing, anjing, yang kita akan buat sebuah metode untuk bersuara. Tapi hewan itu kelas hewan tidak punya implementasi nyata, hanya struktur. Itu artinya kita akan menyederhanakan cara kerja dari satu objek tanpa tahu cara kerja detailnya. Pertama kita akan membuat kelas yang bernama hewan. Pertama kita akan membuat kode untuk kelas hewannya terlebih dahulu. Ya kita buat kodenya seperti biasa. Kita menambahkan abstrak karena kita akan hanya membuat strukturnya saja. Kita membuat atributnya. Sini kita memakai protected. Protected ini fungsinya sama seperti ketika private yang sudah kita pelajari di encapsulation sebelumnya. Yang saja private itu berfungsi agar eh, data kita tidak bisa diakses oleh kelas lain. Sedangkan jika kita memakai protected, eh, kelas yang sudah kita buat ini masih tetap bisa diakses oleh kelas turunannya. Nanti kita akan lihat. Ini kita akan mendeklarasikan bahwa hewan itu bersuara. File. Nah, berhasil ya, teman-teman, tidak ada error sama sekali. Terlihat kelas hewan sudah menjadi sebuah kelas yang abstrak. Artinya hanya ada strukturnya saja tanpa ada detail. Seperti kita hanya ingin struktur hewan itu bersuara, tapi tidak ada detail hewan apa dan suaranya bagaimana. Sekarang kita akan membuat kelas turunannya. Kita buat kelasnya kucing.
kita akan mengambil data dari kelas abstrak yang sudah kita buat, kelas hewan, menggunakan extends, kemudian nama kelasnya. Ini akan mengakses data dari kelas hewan. Seperti yang kita bilang tadi, itulah mengapa kita menggunakan protected, karena masih bisa diakses oleh kelas turunannya. Kita menggunakan super untuk mengambil data dari nama yang ada pada kelas hewan yang sudah kita buat sebelumnya. Sekarang kita akan mengambil data dari struktur yang ada di kelas hewan. Pada kelas hewan itu hanya meminta sebuah metode bersuara. Artinya hewan bisa bersuara. Sekarang kita akan membuat bagaimana kelas kucing bersuara. Kita buat kucing bersuara meow, misalnya. File. Nah, berhasil ya teman-teman, tidak ada error. Ini adalah kelas kucing. Dapat terlihat dia bisa mengakses data dari kelas hewan, kelas abstrak yang sudah kita buat. Sekarang kita akan membuat untuk satu kelas hewan lagi. Kita akan membuat kelas anjing. Ini kita copy aja. Tapi kita buat ini, kita ubah. Misalnya anjing bersuara eh, guk guk atau menggonggong. Kita coba compile. Nah, hasil teman-teman tidak ada error. Nah, sudah terdapat dua kelas turunan dari kelas pewaris, yaitu kelas hewan, kelas abstrak yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan kedua kelas ini yang dapat untuk akses kelas hewan. Kita akan membuat satu kelas lagi yang berfungsi untuk sebagai main atau untuk menjalankan.
Sekarang kita akan mengambil data dari kelas kucing. Kita buat misalnya namanya oren. Selanjutnya kita ambil data dari kelas anjing. Sebut namanya Dogo. Selanjutnya kita akan uh, membuat untuk menampilkan. Kita coba compile. Ada error ya. Ya kan, file. Nah, tidak ada error ya, berhasil. Nah, kita sudah membuat uh, kelas untuk menjalankan abstraksinya. Nah, sekarang coba kita jalankan secara manual terlebih dahulu. Kita akan menjalankan kelas kucing. Kucing kita beri nama oren. Kita akan coba klik kanan, void bersuara. Nah, kelihatan ya teman-teman, oren bersuara. Nama kucing yang sudah kita masukkan adalah oren. Dan kucing bersuara meow. Seperti yang sudah kita deklarasikan, untuk kucing bersuara meow. Sekarang kita akan membuat untuk yang kelas anjing. Tentu nama Dogo. Jalankan. Nah, nama anjing yang telah kita buat adalah Dogo. Dan Dogo bersuara buk-buk. Seperti yang sudah kita deklarasikan di kelas anjing. Nah, sekarang kita akan menjalankannya di main abstraksi untuk menjalankan semua objek yang sudah kita buat. Jadi, suara dari kedua kelas ini akan tampil secara bersamaan. Nah, seperti ini tampilan. Langsung tampil secara bersamaan. Oren dan logo. Seperti yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Seperti yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, kelas hewan ini adalah kelas abstrak. Artinya dia mendefinisikan kerangka tanpa isi. Kita nggak bisa buat objek dari kelas ini secara langsung. Tapi kelas kucing dan anjing ini mewarisi kelas hewan. Mereka mau mengisi diri mereka sendiri seperti cara bersuara yang sudah
deklarasikan di kelas hewan untuk struktur awalnya. Inilah abstraksi, teman-teman. Kita cukup tahu bahwa setiap hewan bisa bersuara tanpa peduli suaranya seperti apa. Yang sudah kita demokan di kelas abstrak hewan ini. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah abstraksi adalah salah satu kunci untuk membuat program yang sederhana namun tetap kuat dengan menyembunyikan kerumitan dan hanya menampilkan fitur penting. Abstraksi membantu kita dalam menulis sebuah kode yang lebih mudah digunakan, lebih terstruktur, eh, dan hanya fokus untuk hal-hal penting saja. Melalui kelas abstrak dan metode abstrak, kita bisa menerapkan aturan seperti struktur umum, lalu membiarkan kelas turunan yang mengisi dirinya sendiri dengan detail-detail dan implementasinya. Abstraksi inilah yang membuat kode menjadi lebih fleksibel, mudah dikembangkan, lebih rapi dalam pengelolaan kode. Baik teman-teman, untuk episode 5 hanya sekian mengenai abstraksi. Jika teman-teman merasa terbantu dengan video saya, tinggalkan like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman ada saran, tinggalkan di kolom komentar. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Baik teman-teman, sampai jumpa. Saya ucapkan terima kasih.